Salam, salam patunggilan. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara yang sekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, kita masuk dalam ibadah PA, ibadah pendalaman Alkitab saat ini, secara online. Mari kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Mari kita masuk dan kita awali dengan memuliakan nama Tuhan dalam pujian Kidung Jemaat nomor 1. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah Bapa kami bersama keluarga dalam ibadah PA malam hari ini, hadir sujud di dalam doa untuk mengucap syukur dan terima kasih karena kami semua sudah merasakan begitu besar kasih dan berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan kepada setiap kami, sehingga pada saat ini Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami semua untuk membangun ibadah PA secara online bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyadari saat ini banyak kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kami. Kami mohon di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kami, agar ibadah yang kami lakukan saat ini layak di hadapan Tuhan. Demikianlah Bapa, seru doa
permohonan dan ungkapan syukur kami. Semua kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sambut memuliakan nama Tuhan kembali dalam pujian Kidung Jemaat 387. Kita pujikan bait pertama dan 3. Ku heran Allah mau memberi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 5, nanti akan kita baca ayat 14 sampai 16. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita mohon terang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, segala puji, hormat, serta kemuliaan kami panjatkan kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur karena kami semua merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami boleh menerima berkat rohani kami dari sebagian kesaksian kebenaran firman Tuhan. Berikanlah sinar terang pada hati kami, agar di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan berikan hikmat pengertian kepada setiap kami, Tuhan tanamkan dalam hati kami, terlebih Tuhan memampukan kami untuk merealisasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi rema, firman yang hidup melalui kehidupan kami. Demikian seru doa permohonan kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita dari Matius 5 ayat 14 sampai 16 yang demikian kesaksian kebenaran firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan Saudara
yang senang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat nats yang akan kita renungkan bersama saat ini terambil dari ayat yang ke-16, yaitu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ya, Bapak Ibu, kalau kita flashback ke belakang, kita mengingat zaman remaja kita, mungkin sekarang di atas 40 usianya, kita mengenang tempo dulu. Banyak sekali macam permainan anak-anak remaja saat itu. Ada yang lompat tali, talinya dari karet. Ada yang bermain gobak sodor. Ada yang bermain kelereng dan macam-macam. Salah satu permainan di antara yang banyak itu adalah permainan petak umpet. Permainan petak umpet saat itu sangat ramai sekali karena pemainnya banyak, lebih dari 4 bahkan sampai 5 anak. Pada saat permainan itu dimulai, saya masih ingat, saya termasuk ada di dalam permainan itu. Awalnya adalah home pimpa terlebih dahulu. Siapa yang berbeda, baik telapak tangannya ini, salah satu berbeda, dia akan menjadi tonggaknya. Dia menjadi yang jaga, sedangkan yang lainnya bersembunyi. Namanya petak umpet. Nah, Bapak Ibu, dalam persembunyian ini, siapa anak yang paling berani, paling pintar bersembunyi, maka dia semakin hebat, sulit dicari oleh yang jaga. Bahkan tidak ditemukan sampai permainan itu berakhir. Karena anak ini sangat pintar sekali untuk bersembunyi dalam permainan itu. Nah, permainan petak umpet zaman sekarang mungkin anak-anak sudah tidak tahu, sudah tidak mengenal lagi karena beda zaman. Sekarang anak-anak permainannya di YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya melalui HP. Namun Bapak Ibu, di zaman sekarang permainan itu sepertinya pola atau tata cara terbawa masuk di dalam gereja. Ya, kok bisa? Ya, ternyata di antara warga gereja juga bermain petak umpet. Dalam artian, pada saat di gereja, wah, boleh dibilang orang ini aktivis gereja, sangat baik, sangat loyalitas, bisa dikatakan full time bersama dengan gereja. Namun setelah kegiatan gereja selesai, di luar pulang, sudah beda lagi. Tata cara kehidupan, karakter berpikirnya beda jauh dengan di gereja. Orang yang ada di dalam gereja kelihatannya baik sekali, dengan orang ramah, senang menolong, suka memberi dan lain sebagainya pada saat di gereja. Kelihatannya baik. Namun setelah di luar gereja, orang lain tidak tahu kalau dia ini orang Kristen, kalau dia ini anak Allah. Tidak tahu. Karena apa? Dia bersembunyi di balik situasi dan kondisi. Mungkin dia beranggapan
Kalau aku tahu menjadi orang Kristen, aku khawatir jangan-jangan nanti aku ditanyai macam-macam, atau jangan-jangan nanti karierku tidak meningkat, dan lain sebagainya. Akhirnya dia menyesuaikan diri dengan dunia, menyamakan dirinya dengan dunia, dengan lingkungan di luar gereja. Dia bersembunyi, dia juga petak umpet seperti permainan saat itu. Demikian juga pada saat ini di GKJW boleh dinamakan masa dauran kemajelisan. Ada penetua, diaken, bahkan guru Injil. Sekarang masa dauran untuk pemilihan. Di sini juga ada sebagian yang berpetak umpet juga. Pada saat gereja membutuhkan tenaga, pikiran, waktu untuk melayani Tuhan di dalam gereja, ada saudara kita yang bersembunyi, tidak kelihatan, tidak tampak ke gereja. Kalaupun toh terlihat, masih ada 1001 alasan. Ya, itu hak warga gereja, tidak apa-apa. Tapi malam hari ini kita semua, termasuk juga saya, diingatkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-16 tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang tadinya sudah baik di dalam gereja, sudah baik di lingkungan Kristiani, mari kita bawa keluar, kita bersaksi di luar. Pola, kata, tingkah, perbuatan kita samakan pada saat kita ada di gereja. Di gereja baik, di luar pun kita baik. Kita bersaksi Tuhan Yesus adalah kabar yang baik, kabar kemuliaan. Bukan justru sebaliknya, kita bersembunyi, malah justru ada yang menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu bertingkah laku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mumpung saat ini kita, termasuk juga saya di sini, masih diberi kesempatan oleh Tuhan, apakah kita mau untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan? Kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya yang mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian Bapak Ibu, renungan singkat yang bisa kita terima saat ini. Sebelum kita akhiri, mari kita bersharing bersama. Ada satu pertanyaan yang perlu kita sharingkan, yang demikian: bagaimana caranya agar kita bisa menjadi terang bagi orang lain? Sekali lagi, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi terang bagi orang lain? Selamat bersharing, berdiskusi dengan keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita sambut memuliakan nama Tuhan kembali dalam pujian Kidung Jemaat 424, bait yang pertama dan yang kedua, Yesus menginginkan dagu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan sudah memberkati kami di dalam kami membangun ibadah PA, penelaan Alkitab, walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Seberapa hikmat pengertian yang kami dapatkan tentang kami yang harus menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memampukan kami untuk merealisasikan, mewujud nyatakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyafaat untuk gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat GKJW Mojosari dan pepantannya di Ngoro. Kami juga mengamini senantiasa Tuhan selalu berkarya di dalam gereja ini. Roh Tuhan bersama dengan kami. Kami menyerahkan warga jemaat dari anak-anak bahkan yang masih dalam kandungan, balita, pratama, madya, remaja, untuk pemuda-pemudi, bahkan orang tua. Kami mengamini di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada campur tangan Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Bapa yang di surga, kami juga bersyafaat untuk kegiatan program kerja gereja ini. Kiranya Tuhan juga campur tangan dan memberkati kami sebagai warga jemaat untuk mewujud nyatakan kegiatan ini sebagai wujud nyata ucapan syukur kami kepada Tuhan melalui kegiatan-kegiatan kami dan sesama kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa ini. Tuhan memberkati roh hikmat kebijaksanaan dengan para pemimpin, sehingga di dalam mengambil keputusan untuk memimpin negara ini, kami sebagai warga negara bisa merasakan, bisa menikmati kehidupan di negara ini dengan penuh damai sejahtera, karena ada campur tangan dan berkat Tuhan kepada para pemimpin kami. Bapa yang di surga, kami bersyafaat untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara kami yang sakit, supaya makanan, minuman, dan obat-obatan yang masuk di dalam tubuh saudara kami yang sakit, Tuhan sucikan, Tuhan berkati, biarlah menjadi sarana untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Bapa yang di surga, demikian juga di GKJW Mojosari ini sedang proses pemilihan pelayan-pelayan Tuhan melalui penetua dan diaken kemajelisan. Kiranya Tuhan juga memberkati warga jemaat untuk menentukan pemilihan ini sesuai dengan kebutuhan di gereja ini. Inilah ya Bapa, sebagai wujud ungkapan syukur kami di dalam kami melayani Tuhan. Demikian ya Allah, ibadah kami. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan sucikan, Tuhan berkati. Biarlah persembahan ini berguna untuk kemuliaan Tuhan melalui kegiatan-kegiatan di gereja. Kami menyelesaikan ibadah ini. Kami mengamini Tuhan senantiasa mendengar dan memberkati doa kami bersama. Karena doa kami serukan di dalam satu nama yang kudus, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.